Puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita, amin. Boleh bangkit berdiri, sapa satu dengan yang lainnya. Haleluya. Boleh, salam. Bang Edi, Shalom yang di belakang. Haleluya, luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Meskipun Bapa banyak badai di depan kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan mampukan kami Bapa sehingga kami boleh berdiri, kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya Tuhan, karena Tuhan yang terus dan terus mampukan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Bersukacitalah Engkau atas ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melalui ibadah kami ini, melalui lagu pujian kami, Engkau disenangkan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kami mendoakan mereka di sudut manapun mereka berada Bapa yang baik. Mari Tuhan kami panggil mereka Bapa untuk bersama-sama bersekutu, untuk memuji memuliakan Tuhan atas tempat ini. Yang belum mengenal Engkau Bapa yang baik, kami panggil mereka untuk sama-sama kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan atas tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berada di tempat ini Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, ketika mereka di dalam keadaan sakit Bapa, mari Tuhan berkati setiap mereka Tuhan. Mari Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan setiap penyakit yang mereka derita Bapa yang baik. Bahkan Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin apabila mereka di dalam pekerjaan mereka, mari Tuhan berkati setiap mereka. Tuhan tuntun, Tuhan jaga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk turut perintah-Mu Tuhan. Bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anak, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Lebih lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik
ajari kami Tuhan. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Katakan lebih lagi, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Lebih dalam lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Oh Bapa, terima kasih, terima kasih. Rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih, terima kasih. Mari tuntun kami Tuhan, mari jamah kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami. Terima kasih Bapa. Lebih dalam lagi mari Kau sembah Tuhan atas pribadi. Kami bersyukur, kami kagumkan Bapa. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan kami biji matamu Tuhan. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku,
undang jemaat untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah lagi Tuhan kita. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, lebih dalam lagi. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Terima kasih Bapa. Kau menjadikan kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar Bapa, kami akan lebih lagi untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atas tempat ini. Bersukacitalah Engkau Bapa atas pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan dalam doa dan berharap, sebab kuasanya tanggalkan beban
Sebab Engkau adalah pencipta alam semesta bagi setiap kami Tuhan. Engkau sanggup menyelamatkan kami dan Engkau adalah jalan kebenaran bagi setiap kami. Sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat itu nyata, amin. Boleh salam kanan kiri, katakan mujizat pastinya. Haleluya, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersama-sama bersukacita untuk memuji Tuhan. Kami boleh bersukacita untuk terus memuliakan Tuhan atas tempat ini. Dan sebentar Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Bapa Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberikan 2, 3, 4 kali lipat untuk mereka yang memberikan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya persembahan kami ini Tuhan boleh kami pakai untuk keperluan gereja ini Bapa. Tuhan berkati gereja ini Bapa,
sehingga keperluan-keperluan yang kami gunakan Bapa tercukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Yesus adalah kekasih jiwa kami. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapa, bukakan hati kami, bukakan telinga kami, bukakan pikiran kami, mata kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku,
Lebih dalam lagi katakan sebab Engkau berfirman Bapa. Amin Tuhan. Saja yang menyanyikan. Lebih dalam lagi katakan. Tuhan meninggalkan saya dan saudara. Tuhan teramat baik. Tuhan sangat-sangat baik. Bersyukur. Kami bersyukur. Kau terlalu kau teramat
ajaib, ajaib. Hari ini Tuhan Yesus kami mau belajar satu kebenaran firman. Pakai hamba-Mu untuk berbicara bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Agar kami belajar Tuhan Yesus untuk tunduk taat pada kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan atas setiap kami. Pesan Roh Kudus atas setiap kami dinyatakan dari kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Terima kasih untuk pelayan Tuhan yang luar biasa. Lagu tadi saudara itu mengingatkan kita betapa besarnya kuasa Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, lightingnya boleh dihidupkan. Semuanya sehat, amin. Haleluya. Ya, tadi lagunya Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda. Itu saudara, Tuhan itu cuman ngomong saja, lalu kita sembuh. Ya kan? Kalau kita belajar dari Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, perjalanan Tuhan banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Orang kusta, orang lumpuh, orang buta, orang yang mati bahkan hidupnya. Mujizat Tuhan itu dia cuma ngomong aja. Kadang dia cuma usap saja. Kadang kena jubah saja. Waduh. Itu berbicara tentang iman kita. Kalau lagu tadi saudara saya sedang merasakan bahwa Tuhan itu ajaib bagi saya dan saudara. Dia cuma berfirman saja, saya dan saudara disembuhkan. Saya dan saudara dipulihkan. Ya kan? Saya nggak tahu, saya tidak ada berbicara apa-apa dengan Kak Basaria bahwa lagu seperti Bapa sayang anaknya. Tema firman Tuhan hari ini yang hilang kembali. Ya saudara. Ternyata yang hilang itu bukan hanya pergi dari komunitas. Yang hilang itu ternyata bukan hanya keluar dari agama Kristen. Yang hilang itu ternyata bukan orang yang lupa Tuhan saja. Ternyata banyak kriteria yang membahas tentang seseorang yang hilang atau yang tidak kelihatan lagi. Ya saudara terkasih, tadi lagunya seperti Bapa sayang anaknya. Saudara terkasih, ini ada poin-poin khusus yang saudara perhatikan baik-baik supaya saya dan saudara mengerti. Kita belajar dari namanya kitab Lukas. Lukas menulis ini saudara, supaya orang-orang sekeliling tahu siapa Kristus. Ya, kita buka Lukas 15. Sudah semua dapat saudara? Amin. Kita baca sebanyak 32 ayat. Wow. Saya ajak saudara untuk membaca hari ini saudara. Ayat pertama saya, lalu Mas Restu, lanjut ke belakang sampai Teacher Edi, lalu kembali ke saya. Amin. Ya, yang bawa Alkitab boleh buka. Dari saya. Perikopnya tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia.
Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Iya, puji Tuhan saudara terkasih. Kenapa saya ajak saudara untuk baca ayat 1 sampai 32? Ini tidak bisa hanya sepenggal. Kita berbicara tentang anak bungsu yang hilang, atau domba yang hilang, atau dirham yang hilang. Ya. Bukan, tidak bisa. Kita harus baca perikop tujuan pertama, kenapa Yesus berbicara ini, saudara. Yang pertama saudara harus tahu alasannya terjadi ayat ini ketika orang Farisi iri kepada apa? Apa tadi? Ayat 1 dan 2. Pada siapa saudara? Makan bersama-sama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus suka sama orang-orang yang tidak apa? Yang orang-orang hilang saudara, orang-orang yang disebut kalau dunia melihat mereka ini punya latar belakang yang tidak baik. Enggak usah dekat. Yesus suka duduk dengan mereka. Supaya saudara apa? Ada pertobatan. Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bukan tidak tahu tentang Taurat Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan Taurat Tuhan. Makanya Yesus datang ke dalam perjanjian baru. Dia bukan meniadakan Taurat Tuhan, namun dia apa? Menyempurnakan, menggenapi Taurat Tuhan. Selama ini saudara, Taurat itu hanya seperti undang-undang dasar. Taurat ini hanya seperti aturan-aturan rumah tangga atau ADART saudara. Atau secara administratif rapi. Orang-orang Yahudi secara administrasi saudara
Itu rapi sangat. Sangat rapi mereka saudara. Di usia 6 tahun mereka harus belajar namanya Alkitab dalam perjanjian lama. Di usia 12 tahun mereka sudah tahu semua yang disebut dengan Taurat Tuhan. Namun orang Yahudi pada saat itu lupa saudara tentang apa? Praktek kehidupan. Makanya saudara di Lukas 15 ini kalau kita baca pertama apa? Domba, lalu berbicara tentang apa? Dirham, lalu berbicara tentang apa? Anak. Woi, cukup unik saudara, cukup unik. Kalau umpama hari ini Mas Restu, Kamida atau Pak Basaria itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dia datang kepada saya, dia bilang, kenapa orang yang dianggap suci Yesus, orang yang tidak bercacat celah, kenapa duduk kepada pencemooh, kenapa duduk kepada pemungut cukai, kenapa duduk kepada orang-orang berdosa, ya kan? Akhirnya Yesus mengajar mereka. Yesus tidak khotbah saudara. Saudara harus bertobat. Ya, saudara tidak tahu saudara. Saudara banyak dosa dari mereka. Enggak. Yesus pakai perumpamaan. Ya, Yesus saudara terkasih. Orang saat itu orang-orang yang suka dalam berinteraksi dalam sebuah perumpamaan. Makanya Yesus itu seringkali apa? Saudara, buat perumpamaan. Kalau nasihat mutlak, orang itu sudah punya pakar-pakar hebat, saudara. Intelek-intelek yang keren, saudara. Ya, orang-orang pintar. Ya kan? Kalau dibilang mereka itu sudah S3. Ya kan? Sudah S3. Namun saudara, Yesus belajar ngajarin setiap orang yang ada di sana pakai bahasa yang halus. Yang pertama saudara, kita bahas tentang domba. Saudara. Ya, domba dalam Lukas 15 ayat 3 sampai 7, ya kita harus lihat dulu saudara, kenapa ini berbicara tentang domba? Itu berbicara tentang apa? Budaya Yahudi, domba adalah hewan yang bergantung pada gembalanya. Jika tersesat, domba tidak mudah menemukan jalan pulang sendiri. Ya saudara, ini berbicara tentang domba. Domba itu, saudara terkasih, nanti coba perhatikan baik-baik. Domba, dirham, dan anak. Saudara masuk di poin mana? Kalau kita baca dalam Lukas 15 ayat 3 sampai 7 saudara, apa katanya? Apakah engkau tidak mencari satu domba dari 100 domba ini yang kau tinggalkan 99 domba? Ya kan? Gembalalah yang punya andil seperti itu, saudara. Gembalalah yang punya kekuatan seperti itu. Namun, saudara, 1 sampai 100, tapi saudara seringkali kita memerhatikan yang 99, tapi kita lupa yang 1. Orang kudus seringkali sibuk kepada 99, mereka lupa keluar untuk mencari yang 1. Saudara terkasih, ya, notabene-nya hanya beragama Kristen, ya. Yesus sebagai gembala yang baik, ada bagi orang yang apa? Notabene-nya hanya beragama Kristen. Sering sekali ini sebagai contoh orang-orang Kristen saat ini. Kita harus membedakan nanti domba, dirham, dan anak. Tuhan berbicara kepada kita, tidak lagi menyebut kita domba. Tapi apa saudara? Anak. Kalau domba itu sifatnya, kalau saudara punya domba, siapa yang pernah memelihara kambing sini, sapi di kampung, pernah? Tak pernah domba dan gembala itu pernah interaksi. Pernah saudara lihat kambing interaksi sama gembalanya?
Ya tahu aku. Nggak, nggak mau katanya. Tahu aku, nggak ada. Domba sifatnya hanya untuk dipelihara. Banyak orang Kristen hanya di level itu, saudara. Selalu aku kan domba. Domba itu, saudara, tak punya tanduk. Domba itu tidak pandai dia nanduk gembalanya. Dia hanya tahu taat. Makanya dia dibenam di air, dia benam aja. Ya kan? Dipotong apanya dia nggak mau berontak, dipotong bulunya. Itu sifat domba. Makanya seringkali kekristenan hanya terjadi di gereja seperti ini. Saudara, domba-domba ini merasa taat, tunduk, dan sebagainya. Tapi gembala yang baik, dia bukan meninggalkan 99, karena dia tahu 99 tidak akan keluar kandang. Tapi dia akan mencari satu domba. Dia sedang menegur, saudara. Menegur orang Farisi saat itu. Ahli-ahli Taurat. Kita pintar, memang kita pintar. Seringkali kita pintar, saudara. Oh, tapi kau lupa, masih banyak orang di sini yang terhilang. Masih banyak domba-domba yang terhilang. Lanjut. Kita berbicara tentang apa, saudara? Dirham. Saudara tahu dirham? Dirham ini adalah koin perak yang seharga 1 dirham itu, saudara, 1 dirham itu 1 hari upah para pekerja saat itu. Ya kan? Kalau kita lihat yang berbicara tentang apa dirham yang hilang, saudara, saya ingin percaya kalau upah hari ini 1 hari berapa? 200.000 lah ya, 200.000. Ya kan? Kalau 200.000 saudara hilang, tak tercecer, saudara cari nggak? Carilah. 200.000 itu cukup bisa makan 3 atau 4 hari. Ya kan? 200.000 sehari. Ya kan? Apa? Tindakan perempuan itu apa, saudara? Apa? Dia ambil pelita, dia cari dirhamnya. Maksudnya apa? Manusia berada dalam keadaan hilang tanpa menyadari kondisinya atau tanpa mampu keluar dari keadaan itu sendiri. Yang merasa selama ini adalah seperti orang Kristen dan baik-baik saja namun hilang. Saudara? Kasih. Orang Kristen banyak, saudara, dia merasa baik-baik saja, rajin-rajin ke gereja. Saya kalau lihat gereja besar itu berbondong-bondong, saya kan keluar nanti nih, misalnya kita seperti makan. Kan gereja kita cukup cepat ya ibadahnya, jam 11 kita sudah prepare makan. Yang lain masih memuji Tuhan, kita udah mau pergi makan. Ya kan? Gereja kita cukup unik. Tiba-tiba kita datang ke sebuah tempat makan, namun ada beberapa gereja yang berbondong panas-panas baru datang. Ya kan, mereka beribadah datang, tak salah dengan beribadahnya. Tapi kata firman Tuhan, hilang mereka. Karena kenapa? Mereka datang ke gereja berbondong-bondong karena sebuah apa? Sebuah apa, saudara? Sebuah ritual agama yang wajib mereka lakukan. Namun perikop ini berbicara tentang apa? Mereka hilang. Makanya hati-hati dengan saudaranya datang beribadah namun tidak bertumbuh. Hati-hati, saudara ada badan di sini tapi hati, jiwa saudara tidak bertumbuh. Saudara berharga, dirham itu berharga kan, saudara? Inilah orang-orang berharga ini, saudara. Berharga namun tidak tahu fungsinya.
Makanya orang Kristen sekarang banyak berbondong-bondong saja saudara ke gereja. Setelah itu sama seperti dunia ini. Dan perikop ini berbicara tentang apa? Mereka hilang. Makanya dikatakan di sana butuh pelita. Saudara ayatnya tadi apa? Coba lihat saudara. Di Lukas 15 ayat 8 dan 10 sampai 10 saudara. Nah, lihat ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Atau perempuan mana? Wow. Saudara, orang Kristen yang hilang itu, yang hidup dalam ritual agama, mereka butuh pelita. Dia butuh light, salt and light. Dia butuh salt and light. Dia butuh dibersihkan, terlalu kotor. Dicari mereka di tengah-tengah tumpukan. Kita ini berharga, tapi kita berada dalam tumpukan-tumpukan kotor, saudara. Sehingga saudara tidak kelihatan. Minta kepada Tuhan, supaya kita orang-orang Kristen bukan datang pada ritual-ritual agama. Apa bedanya saya dan saudara kalau kita hanya datang di hari Minggu, namun tidak bertumbuh? Untuk apa kita datang komsel tapi kita tidak bertumbuh? Tapi lebih parahnya saudara, tidak beribadah, tidak ibadah komunitas, tapi tak mungkin bertumbuh. Itu lagu lama saudara. Kan banyak pembelaan hari-hari ini saudara adalah apa? Yang penting kan aku tahu Tuhan. Yang penting kan aku kenal Tuhan. Gak ke gereja juga gak apa-apa. Ya wes. Kata firman Tuhan, beribadahlah. Bersekutulah. Apa? Carilah Tuhan selagi dia bisa ditemukan. Saudara, gini. Di dunia pekerjaan kita, tidak semua orang-orang percaya. Benar? Saya ulangi saudara. Di dunia pekerjaan kita, tidak semua orang, enggak usah orang benar dulu, orang yang percaya Yesus. Benar? Bagaimana saudara menyatakan bahwa diri saudara beribadah di hadapan Tuhan, sedangkan saudara sedang di kerumunan? Makanya butuh satu saudara. Kenapa kita butuh Tuhan? Supaya ayat ini apa katanya tadi? Biar ku sapu kotor-kotoran itu, nampak dirimu, ku angkut dirimu. Hari-hari ini kita berada dalam kotoran-kotoran itu saudara. Sampah-sampah dia mau. Saya katakan bahwa saudara, kalau di record kan dia apa? Saya nggak enak pula bilang mereka sampah. Tapi kita saudara kalau firman Tuhan lebih tajam. Kalau kita orang-orang yang percaya di luar Yahudi itu anjing-anjing. Kita tuh tajam. Anjing-anjing saja butuh rumah-rumah. Hei, yang tidak terlihat kita pun butuh rumah-rumah. Makanya saudara terkasih, kenapa perumpamaan perempuan mencari dirham itu saudara? Saya tahu dirham itu berharga. Sama-sama katakan berharga. Berharga. Saya dan saudara itu berharga. Tapi saya mau saudara bukan di level hanya dirham saja. Kita akan belajar satu lagi perikop tentang anak. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini lebih panjang saudara. Ada dua sana anak. Anak apa saudara? Anak bungsu dan anak sulung. Siapa yang bungsu sini saudara?
Ada yang bungsu? Memang ini yang disayang-sayang Tuhan ini walaupun lari dari kenyataan. Siapa anak sulung di sini saudara? Anak sulung juga lagi, anak yang tak dianggap. Siapa anak-anak tengah sini? Wih, banyak juga yang tengah-tengah ya. Waduh, saudara. Ayat ini menjelaskan bahwa saudara, ada seorang anak, ada sebuah keluarga, ya kan, mempunyai anak bungsu dan anak sulung, saudara. Namun konteksnya yang pertama adalah saudara, apa? Anak bungsu ini meminta warisan, namun saya sampaikan, minta warisan padahal bapaknya belum mati. Nanti kita belajar itu sikap-sikap Yahudi yang hina. Kenapa anak bungsu ini dikatakan hina? Karena ada sikap-sikap yang tidak bisa kita tolerir. Baik secara apa? Secara manusia umum seperti ini, baik secara apa? Apa saudara? Budaya Yahudi. Anak tersebut saudara, dia bisa minta apa? Harta kepada Tuhan, kayak si Ayu itu bungsu ya. Ayu bungsu, tiba-tiba datang bapak belum meninggal, tiba-tiba warisannya tanah untukku ya. Dia jual itu semua, dia dapat harta itu saudara. Dapat harta itu semua, apa dia lakukan? Berfoya. Seringkali kita seperti itu, kita anak di hadapan Tuhan, tapi kita meminta sesuatu dan ketika kita dapat, kita lupa Tuhan, saudara. Berat saya dan saudara tiba-tiba ada yang kasih uang 2M. Saya telepon pun hari ini ibadah, saudara reject pasti. Tapi kalau saudara benar-benar orang yang percaya Tuhan, ketika saya telepon, oh pastor, berapa? Nanti saya TF ya, 500 juta aja. Tapi itu mustahil. Seringkali kita kalau uang penuh di dompet, seringkali kita lupa berbagi dengan apa? Keluarga, sanak saudara, orang sekeliling kita. Kita nikmati dulu. Gak salah saudara, itu jeripayah saudara dalam sebulan. Namun seringkali manusia itu saudara apa? Lupa kalau dia mulai dapat harta. Makanya anak bungsu ini saudara, anak bungsu ini dia minta harta bapaknya, dia berdoa. Tapi ada yang unik saudara. Ingat, saudara yang lupa dengan Tuhan, ketika saudara sudah mulai makmur, ingat, lihat ayatnya saudara. Kita baca ayatnya yang 14. Amin. 1, 2, 3 ya. Cukup. Saudara terkasih, orang yang lupa Tuhan karena harta dunia yang selama ini Tuhan berikan titipan kepada dia, dia coba pergi sejauh mungkin untuk lari dari kenyataan, namun karena ada dia, negeri itu melarat. Saudara terkasih, kutuk kepada orang-orang yang melupakan Tuhan, yang melupakan Tuhan, itu saudara lingkungannya bisa tidak ditekan. Luar biasa ayat ini saudara. Berarti negeri itu sebelumnya enggak melarat, benar? Kondisi negeri itu saat itu apa saudara? Tidak melarat. Saya bukan sedikit juga jumpa orang. Ya inilah contohnya, minggu depan dia khotbah di sini, Kobudi ya kan. Dia yang mengandalkan apa? Harta kekayaannya kan.
Akhirnya sampai 0. Bukan 0 ya, minus. Tapi waktu dia sekarang, saudara, dia mengenal Tuhan dengan baik. Katanya, Sam, gak pernah dia kekurangan walaupun bantu orang. Dia berkati orang 30 juta, 15 juta. Enggak juga sebenarnya kaya-kaya sekali. Tapi murah hati, enggak pernah kekurangan. Jobnya makin banyak. Yang Kobudi di sini, saudara, usianya 60 itu, saudara. Tak sedikit saya jumpa orang seperti ini, saudara. Bahwa kenapa? Seringkali harta dunia itu kita lupa Tuhan. Tapi di saat kita miskin memang kita tuh dekat kali dengan Tuhan. Ada yang lucu seperti ini, saudara. Ya kan? Kemarin saya dengar ini kayak gini di Facebook, saudara. Kocak memang Facebook ini. Kadang-kadang buat refresh, ya kan? Dia jungkir balik. Cowok ini, saudara. Rep, jungkir balik. Ketemu kamera. Hah? Katanya. Engkau minta kaya, katanya. Kepada Tuhan kau minta kaya. Ya kan? Berlimpah harta kaya. Tapi di camat kau urus surat miskin. Mentalnya, saudara, ya kan, nggak sesuai statement dia dengan tindak tanduk dia, tingkah lakunya, saudara. Dia minta kaya, tapi ke apa? Ke RT RW dia minta surat miskin. Saudara terkasih, jangan tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Statement kita harus dipegang, saudara. Diperhadapkan oleh kisah anak bungsu dan sulung, anak bungsu yang mengamburkan hartanya, dan anak sulung yang lupa identitasnya atau Farisi dan ahli Taurat, saudara. Anak sulung itu digambarkan sebenarnya ahli Taurat. Mereka itu orang yang dekat dengan Tuhan, yang merasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bapa, yang hafal Alkitab. Hafal mati di sini. Tapi dia hilang. Ya. Lanjut dong ini. Iya, perumpamannya, saudara, kalau kita lihat ketiga perumpamannya menjawab pertanyaan itu dengan menunjukkan bagaimana Allah memandang orang yang hilang. Yang pertama, saudara, perumpamannya tentang domba, dirham dan anak. Yang hilang ini, saudara, ingat, semakin mengkerucut berarti itu semakin prioritas, saudara. Semakin berharga, saudara. Yang pertama 1 dari 100 orang. Lalu apa? 1 dari 10 dirham. Lalu domba, tadi dirham. Lalu yang ke apa? Yang anak 1 dari 2. Ya, responnya sukacita. Kalau saudara baca itu semuanya responnya sukacita, benar? Ya kan? Waktu domba yang hilang apa? Makan mereka sama tetangganya kan. Lalu apa, dirham yang hilang dia bersukacita. Lalu lanjut apa? Kalau kita lihat nanti anak sulung yang kita baca tadi terakhir, bahwa saudara apa? Dia lakukan apa? Penyembelihan apa? Domba yang tambun. Tambun tuh ya kan? Yang mok-mok lah. Sebesar kayak saya. Nah, ini bisa lah. Jantan memang harusnya. Nggak boleh yang betina. Ya kan? Nah, lalu apa? Nilainya apa? Berharga, sangat berharga, apa? Lalu tidak ternilai. Saudara, lihat cara ditemukannya unik, saudara. Yang pertama dicari gembala. Yang kedua apa? Dicari perempuan. Yang ketiga kembali. Kalau saudara masuk dalam perikop anak, saudara, kembalilah kepada Bapa. Kalau kita lihat ayatnya yang ke mana ya? Ayat yang ke-18, maka bangkitlah ia pergi 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihat, lalu tergeraklah hatinya. Ingat, ayat yang ke-20, coba baca bersama-sama. Ada sikap Bapa yang sedang bagaimana
Saudara, kenapa dia lakukan itu? Ayat yang ke-20 sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, saudara, apa? Ayahnya telah melihatnya. Lalu apa? Tergeraklah hati. Saudara tahu sikapnya? Mas punya 2 anak. Josefa, pasti nih 2 anak. Josefa sama Jo. Nanti dia besar, ada satu yang kabur. Mas marah sama dia. Apa dulu? Secara emosional pasti marah lah ya. Marah. Tapi apa yang Mas lakukan? Cari ya. Kalau Mas cari ya. Kalau bapak kita tidak, sikapnya nggak nyari kita. Sikapnya dia mau itu berubah anak itu bukan dari kemauan bapak, tapi apa? Kemauan pribadi anak. Tapi sikap bapak apa, saudara? Kalau saudara baca ini sangat unik ya. Ketika ia masih jauh, anggaplah sini sampai beberapa ruko sana. Dilihatnya anaknya dari jauh. Berarti saudara, bapak ini sikapnya apa, saudara? Apa yang dia lakukan? Menunggu. Hari-hari dia menunggu. Seperti itu, makanya lagu tadi tuh relate banget. Seperti bapak sayang anaknya. Dia tunggu saya dan saudara, dia tunggu walaupun pergi sejauh mungkin, dia tunggu saudara bertobat dan kembali kepada dia. Saudara bukan domba lagi, saudara anak. Saudara anak. Terenyuh hati saudara, kurang ajar sebenarnya anak ini. Dia ambil harta itu, dia berfoya-foya, apa tadi, lebih parahnya apa, dia sama pelacur-pelacur dan sebagainya. Saudara, kalau lihat dosanya bapak itu pasti nggak diampuni. Tapi seorang bapak menunggu anaknya kembali. Kalau saudara hari ini terlalu jauh walaupun saudara hadir dalam ke gereja, hadir dalam komunitas, tapi saudara jauh saudara, kembalilah, dia sedang tunggu saudara. Lalu apakah sikap bapak itu? Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu apa? Merangkulnya dan mencium. Mencium. Saudara tahu proskuneo? Proskuneo artinya mencium tangan Tuhan. Itu ada interaksi penyembahan yang intens dengan Tuhan. Bagaimana hidupmu supaya hidupmu dekat dengan Tuhan? Mari kita lakukan itu. Bagaimana kita bangun keintiman dengan Tuhan? Cium tangan. Hidup dalam penyembahan itu saudara. Makanya kalau saudara tahu yang pemain musik itu ada namanya dulu sekolah proskuneo. Sekolah proskuneo itu kalau kita biasanya tahun-tahun saya dulu itu di tahun-tahun 2010 ke bawah itu saudara jadi favorit. Karena kenapa? Kita nanti Jogja lupa saya. Diantar kita selama 6 bulan. Tapi dilatih sana, HP nggak boleh pegang saudara, nggak boleh dan sebagainya. Kita hari-hari apa? Baca Alkitab, main musik, baca Alkitab, main musik, menyembah, dan sebagainya. Makanya para dulu kalau kita tahu Frankie Siombing dan sebagainya, mereka tuh jebolan-jebolan proskuneo saudara. Mereka tuh besar di situ, ya mereka tahu di situ. Makanya WL saudara, kalau Kak Basaria, Kak Marlina sama Mbak Putri, kalau tahu banyak well lahir dari situ. Karena apa? Dia tempa, bukan skill aja mas. Dia tempa sana hidup benar-benar apa? Takut Tuhan.
belajar Alkitabnya mati-matian sana saudara. Kita boleh telepon keluarga itu di hari pekan. Itu dibatasin pakai HP. Dibentuk gak bisa-bisa. Tapi keluar sana main musik jago-jago. Jago-jago mereka main musik. Makanya penting saudara, yuk saya dan saudara kembali kepada Tuhan. Dia masih menunggu. Kenapa saya katakan kita harus kembali? Kita, walaupun saya rasa kita cukup rohaniwan, tapi kita jauh, sering jauh sama Tuhan. Kita nggak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita nggak hidup dalam penyembahan demi penyembahan. Ya kan? Kenapa Tuhan itu cari domba itu? Karena domba tersesat, dia tidak akan bisa kembali. Ya kan? Dirham yang hilang itu tidak akan bisa kembali. Dia harus dicari. Orang-orang beda, orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan baik, tentu cari. Makanya banyak orang-orang tuh banyak bertobat, tiba-tiba ada dengar. Pernah saudara dengar kayak gini? Pada mimpi dia jumpa dengan Tuhan. Pernah saudara tahu ya dengan hal itu? Ya, dia tidur, dia berjumpa dengan Tuhan, tapi dia muslim sebelumnya. Makanya mereka militan saudara. Mereka mengenal Tuhan itu dari mujizat yang tadi itu. Mereka tuh harusnya domba. Lalu apa saudara sebelumnya Bang? Ya. Sikap Bapak itu apa? Mencari dan menunggu. Mencari itu orang yang tidak bisa kembali lagi. Yang nggak ngerti kembali saudara. Tapi yang menunggu ini saudara, beda ya, beda saudara. Domba yang kembali ke kandang itu cuma dipestain. Oke? Dirham yang kembali itu hanya disimpan. Tapi anak yang kembali apa katanya? Kalau saudara baca di ayat apa selanjutnya saudara, apa yang diberikan dia saudara? Lanjut Bang Edi. Ayah melihat tergeraklah belas kasihan berlari memeluk mencium. Kalau kita berbicara tentang bahasa aslinya adalah enggak baca saya ini. Niste. Yaitu kalau pengertiannya itu tentang isi perut saudara. Organ dalam. Bahwa apa saudara? Apa tindakan itu saudara sedang menggali isi dalam, bahwa itu penting dan sangat-sangat penting bagi dia. Anak yang kembali itu tuh sangat penting. Makanya saudara, tadi ada lagunya apa? Refnya apa tuh? Seperti Bapa sayang lalu anaknya. Jadikan itu saudara, kau jadikan biji matamu, organ dalam yang mahal itu. Saudara ketika kembali, saudara itu sangat berharga. Dia sedang menunggu saya dan saudara. Yuk lebih intens lagi sama Tuhan. Yuk jangan tinggalkan Tuhan. Yuk kalau engkau capek, kembali kepada Tuhan saudara. Anak yang hilang ada harga yang dia bayar. Apa yang diberikan Bapak itu saudara? Apa? Jubah, cincin, dan kasut pemberian Bapak. Cincin berbicara apa saudara? Jubah berbicara kehormatan. Saudara tahu jubah raja? Tahu? Bukan pakaian ya. Bukan pakaian biasa, bukan kaos-kaos oblong biasa, enggak saudara. Jubahnya, kehormatan ayahnya saudara, dia berikan kepada anaknya, ini anakku, walaupun kau jauh daripada dia, lupa Tuhan, saudara dia kasih jubah, kehormatan kembalinya. Lalu yang kedua apa? Cincin, saudara pernah, yang tahu yang sudah menikah tuh, saudara? Itu kalau punya cincin itu berbicara tentang
identitas. Ya, identitas. Yang Kak Basaria punya cincin? Nggak ada. Mbak Putri punya cincin? Ada. Ada. Siapa lagi? Bang Korne punya cincin? Aku punya cincin di tengah. Saya nggak kasih cincin pernikahan saya. Satu udah peot-peot. Saya lasa. Udah peot-peot. Rencana kami mau tempa ulang dengan yang lebih kuat, lalu kami. Saya lasa. Udah peot. Mungkin saya pakai hari ini udah patah ini. Kalau Mas Restu pakai ya, Mas punya identitas bahwa Mas Restu sudah cincin berharga dikasih bapaknya. Lalu dikasihnya kasut bahwa engkau bukan budak, engkau anak. Karena yang nggak pakai kasut pada zaman budaya itu, saudara, itu budak. Budak tuh nggak pakai kasut. Kasut tahu ya kasut ya, bukan kasur ya. Kasut ya, kasut tuh alas kaki. Kalau hari ini, kalau zaman sekarang datang dia mungkin dikasihnya sneaker harga-harga 200 juta. Nah begitulah ceritanya. Ya kan? Apa? Aduh, udah yang 200 juta ya? Gak pernah saya pakai, saya gak tahu juga. Ya ada sneaker yang seperti itu. Dia spesialin. Bang Heri kembali kepada Tuhan. Ada cincin yang dia beli. Ada kasut. Ada jubah. Next. Nah, ini pandangan Yahudi atas sikap anak bungsu tadi, saudara. Yang pertama apa tadi? Anak bungsu meminta warisan, budaya Yahudi meminta warisan sebelum ayah meninggal, hampir sama dengan apa? Bagiku engkau sudah seperti orang mati. Berarti dia sudah menganggap bapaknya sudah mati. Lalu yang kedua adalah pergi ke negeri jauh, itu maknanya apa? Bukan hanya jarak secara geografis, tetapi juga keterpisahan apa? Dari keluarga, komunitas, kehidupan yang benar, lambang hidup yang menjauh dari Allah. Lalu yang ketiga, menghamburkan harta, itu berbicara apa? Gambaran tentang hilangnya sesuatu yang berharga tanpa tujuan, saudara. Lalu keempat, memberi makan babi. Ada saudara kan tindakannya? Babi adalah hewan najis menurut hukum Taurat. Bagi kita enggak. Bagi kita haram, halal. Bagi orang Yahudi pekerjaan ini menunjukkan keadaan yang sangat rendah secara sosial dan religius, saudara. Penderitaan anak bungsu mencapai apa? Titik terendah. Lanjut Bang Edi. Ya ini selesai. Namun pentingnya pada poin ini, saudara, ia menyadari. Ya, saudara. Ia datang kepada apa? Ini perikop ini yang menjelaskan ke waktu dia sadar itu, saudara. Itu berbicara tentang, kalau bahasa aslinya itu, saudara, eis helton de Elton, itu bahasa Yunani yang artinya adalah ia datang kepada dirinya sendiri. Makanya tadi kalau sikap Mas Restu, si Josefa kabur atau ngambek, ya Mas Restu cari. Tapi Mas Restu sikap mencari, dia tidak perubahan untuk dia, karena dia tahu dia anak emas, dicari. Tapi kalau sikap ini dia datang, dia bertobat. Dia menyadari, apa saudara? Dia datang kepada dirinya sendiri. Dia koreksi, dia refleksi, dia introspeksi, saudara, baru dia datang. Ia kembali menemukan dirinya dalam pertobatan sejati. Kita akhiri, saudara. Nah, terakhir, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Lukas 15 ayat 7 dan 7a. Demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena apa? Satu orang berdosa yang bertobat. Saudara terkasih, ayat ini menjelaskan bagi saya dan saudara, kalau saudara merasa terlalu jauh dari Tuhan, merasa saudara hina, itu cuman intimidasi iblis. Ya, itu hanya apa? Manipulasi iblis. Namun tidak sesungguhnya Roh Kudus seperti itu.
sesampah-sampahnya saya, sekotor-kotornya saya, kalau saya kembali kepada Bapak, Bapak terima saya. Kembalilah. Kembalilah. Ya, ada berkat Tuhan yang menimpa atas saudara. Amin. Amin saudara. Nah, berat ngantuk ya saudara, pas jam 11. Udah ada rencana mau makan? Makan di luar? Oke saudara terkasih, bertobat. Saudara melihat hari-hari ini bagaimana tindakan kekristenan dalam media sosial? Bagaimana saudara? Kalau saya melihat saudara banyak video-video yang beredar dan sebagainya. Beberapa saya simpulkan bahwa seringkali manusia, orang-orang Kristen sekarang ini adalah apa? Dia lebih ke akunya. Dia lupa bahwa sebenarnya dia harus kembali kepada Tuhan. Ya. Saya ulangi tentu bagi berdiri saudara. Kalau saudara terlalu dekat dengan dunia, cepatlah kembali ya. Sebelum dunia semakin dekat dengan saudara. Bukan berarti saya lebih hebat dari saudara, saya demikian. Saya akan lebih bertobat lagi. Ya. Saudara terkasih, kadang iblis itu memang caranya kayak gitu. Kamu kan sudah baik, pastinya jadi anak Tuhan. Lihat anak sulung saudara, merasa baik ya, dekat dengan Bapa, tapi jauh dari Bapa. Saudara terkasih, yuk kita bangun hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Yang belum bangun dalam pujian penyembahan pribadi lepas pribadi, bangun. Yang sedang di kos, jangan lupa berdoa. Yang sedang di rumah, jangan lupa menyembah Tuhan. Kalau saudara agak susah, kayak nggak tahu lagu, saudara boleh buka aja media sosial kayak kayak YouTube dan sebagainya itu sudah menyediakan. Tapi iklannya mengganggu ya, pakai premium lah. Ya. Bangun diri. Yang mau menikah, persiapkan diri. Ya. Saya dengar Edo juga di bulan 2 maupun di bulan 12. Bang Korne dan Kak Karen juga tahun ini, antara tahun ini sama tahun depan di awal-awal. Heri juga dan Abah Saria sebentar lagi. Baik mas, jangan, oh ya, jangan marah-marah mas. Bang Edu jangan lagi ya. Satu, doakan istri ini berkati itu melimpah. Untuk Marlina dan Ayu masih panjang. Sabar-sabar aja, kerja dengan baik, cari jodoh yang benar-benar takut Tuhan ya. Yang ke gereja aja belum tentu takut Tuhan, apalagi gak ke gereja. Ya, wah dia baik. Orang tidak percaya juga lebih baik, ya kan? Saudara terkasih, Tuhan baik bagi saya dan saudara. Dan juga Wulan yang berkeluarga baik-baik sama Koko ajak juga beribadah. Bang
Bang Edi yang mau menikah juga tahun depan. Tapi jangan menikah di Singapura ya Bang, gak bisa datang kami. Ya, saya senang saudara, karena saudara itu mau menikah. Tapi yang belum menikah santai aja saudara. Ingat, saya ulangi, ingat, 1 menitmu berbeda dengan 1 menit orang lain. Ya, jangan samakan. Orang lain punya Lamborghini, kalau saya punya X-Ride, bersyukur saja, masih ada X-Ride saja. Ya, gak usah saya kejar-kejar saya punya Lamborghini. Ada waktunya kita punya Harry, ya Her? Ada waktunya Harry punya rumah dan Harry. Kak Karen waktu Korni, Marlina, kami juga, ya walaupun kita di belakang itu. Saudara, kita angkat pujian ini sebelum kita akhiri saudara. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi. Kau jadikan biji mata, Kau berikan semua yang ada. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari ini kami bersyukur semua atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Tuhan teramat baik. Rancangan Tuhan akan terjadi bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan lebih tahu apa yang harus terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan. Kami ingin memeluk Tuhan. Kami ingin berada dekat. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati para pelayan yang hari ini melayani Tuhan. Mereka yang membawa diri mereka dalam melayani Tuhan. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Talenta demi talenta Tuhan percaya. Pertumbuhan iman mereka selalu ada dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus berkati keluarga, usaha, apapun dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat Tuhan yang setia Tuhan Yesus. Yang sedang merindukan anak Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus yang mau dalam perjalanan pernikahan Tuhan Yesus berkati. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan Yesus berkati. Yang sedang menjalankan pekerjaan demi pekerjaan dalam hidupnya Tuhan Yesus berkati. Jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah bekerja atas hidup. Roh Kudus Tuhan ada bagi kami. Tuhan Yesus berkati. Hari ini Bapa, kami belajar satu kebenaran Tuhan, bahwa kami sebagai anak berharga di mata Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Bapa, biarlah Tuhan Yesus berkati kehidupan kami, berkati apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini belum bisa hadir, Tuhan Yesus berkati mereka Bapak. Dimanapun mereka berada, secara finansial berkati mereka, secara kesehatan Tuhan Yesus berkati mereka Bapak. Gereja ini, pertumbuhan gereja ini Bapak, Tuhan Yesus kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati Marina ini, berkati kota kami Bapak. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Pulanglah bawa damai sejahtera Allah. Cinta kasih Tuhan. Damai sejahtera Allah memberkati kehidupanmu. Engkau dipelihara Tuhan. Engkau diberkati Tuhan oleh berkat-berkat baru Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Pekerjaanmu, usahamu diberkati Tuhan. Yang kau rencanakan dalam kehidupan diberkati Tuhan secara melimpah. Terimalah berkat Tuhan hari ini, esok, sampai Tuhan datang kali keduanya. Menjemput orang-orang yang percaya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, saudara terkasih.